Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat seiman, setiap manusia pasti akan meninggal. Bisa hari ini, esok, lusa, atau mungkin juga masih lama. Semua itu adalah rahasia Allah Ta'ala yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kapan, di mana, dan kondisi seperti apa seseorang akan berpulang, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Siapapun tidak dapat menghindar dari kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Diketahui, kematian adalah takdir yang pasti akan dihadapi oleh setiap yang berjiwa. Lantas, adakah tanda-tanda kematian yang bisa diketahui? Sahabat seiman, simak video ini hingga akhir. Inilah tanda-tanda kematian: 100 hari, 40 hari, 7 hari, dan 1 hari yang bisa saja terlihat pada seorang manusia. 100 hari menjelang kematian. Sahabat seiman, tanda-tanda 100 hari sebelum kematian seseorang lazimnya terlihat setelah masuk waktu asar. Orang yang sedang dalam masa ini akan merasa seluruh tubuh menggigil dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tanda-tanda kematian ini akan terasa nikmat dirasakan bagi orang yang tinggi tingkat keimanannya. Ia langsung dapat menerima bahwa ini isyarat dari Allah tentang ajal sudah dekat. Tetapi bagi yang tingkat keimanannya rendah, terkadang mereka bingung dan bahkan ada yang tak sadar bahwa ini isyarat kematian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 hari menjelang kematian. 40 hari sebelum kematian menjemput, seseorang akan mengalami tanda-tanda. Di antaranya adalah tanda-tanda kematian. Ini juga muncul setelah masuk waktu asar. Bagian pusar dari tubuh kita akan berdenyut. Selain itu, diriwayatkan pula bahwa sebelum ajal menjemput, telinga terasa berdengung secara terus-menerus. Itu pertanda bahwa daun yang tertulis nama kita dari pohon yang terletak di arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala telah gugur. Lalu malaikat maut mengambil daun tersebut dan segera membuat persiapan. Di antaranya mulai mengawasi kita setiap saat. Dan sesekali malaikat maut menampakkan dirinya kepada orang yang akan dicabut nyawanya dalam wujud manusia. Dan seketika itu pula orang itu terkejut dan bingung melihat malaikat maut. Sahabat seiman, walaupun malaikat maut wujudnya hanya satu, tapi atas izin Allah Ta'ala, dia mampu mencabut nyawa seseorang dalam waktu yang bersamaan. 7 hari sebelum kematian. Sahabat seiman, tanda-tanda kematian juga akan muncul setelah masuk waktu asar, saat 7 hari sebelum kematian. Tanda-tanda kematian ini hanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang diuji dengan cara sakit. Biasanya orang yang sedang sakit akan tak berselera makan, namun bagi orang yang mendekati ajal, tiba-tiba ingin sekali untuk makan. Hal ini merupakan isyarat dari Allah bahwa kematian memang benar sudah dekat. 3 hari sebelum kematian.
Sahabat seiman, tanda 3 hari sebelum kematian, pada suatu saat akan terasa denyutan di tengah dahi kita, yaitu antara dahi kanan dan dahi kiri. Jika tanda-tanda kematian ini dapat dirasakan, maka sebaiknya berpuasalah, agar perut kita tak mengandung banyak najis, dan ini akan memudahkan orang lain untuk memandikan jasad kita. Setelah itu, mata hitam kita tak bersinar lagi. Dan bagi orang yang sakit, hidungnya perlahan akan masuk ke dalam, telinga akan layu dan berangsur-angsur masuk ke dalam. Tapak kaki tegak berangsur-angsur lurus ke depan dan sukar untuk ditegakkan lagi. 1 hari sebelum kematian. Sahabat seiman, tanda 1 hari sebelum kematian juga terjadi setelah waktu asar. Kita akan merasakan denyutan di bagian ubun-ubun. Ini menandakan kita sudah tak sempat lagi melihat waktu asar di keesokan harinya. Kita akan merasakan sejuk di bagian pusat, lalu turun ke pinggang, dan akan terus naik ke bagian halqum. Pada masa ini, hendaknya kita sering beristighfar, memohon ampun pada Allah, dan sering-sering membaca syahadat. Menata hati, memfokuskan pikiran hanya kepada satu arah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. Sementara itu dalam kitab Isadul Ibad diceritakan bahwa Nabi Yakub alaihissalam sering bertanya pada malaikat maut. Di antara salah satu pertanyaan itu adalah terkait dengan masalah kematian. Ia berkata, "Aku tahu bahwa tugasmu adalah mencabut nyawa manusia. Namun alangkah lebih baik jika engkau memberi isyarat padaku terlebih dulu, sebelum menjemput nyawaku nanti," kata Nabi Yakub. "Baiklah, kelak akan kukirim kepadamu 2 atau 3 isyarat," kata malaikat maut. Selang beberapa lama, malaikat maut datang kembali menemui Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub bertanya, "Apakah kedatanganmu hanya untuk sekedar bertamu seperti biasanya?" "Tidak, aku mau mencabut nyawamu," jawab malaikat maut. "Bukankah dahulu aku pernah berpesan padamu agar mengingatkan aku sebelum kau mencabut nyawaku?" kata Nabi Yakub, karena kaget nyawanya hendak dicabut. "Sudah kukirim kepadamu isyarat yang kau tunggu-tunggu itu. Tak hanya 1, bahkan 3 sekaligus. Pertama, rambutmu yang sudah banyak memutih. Kedua, tubuhmu yang sering melemah. Dan ketiga, badanmu yang sudah membungkuk. Itulah isyarat yang telah kukirimkan kepada semua manusia sebelum aku mendatangi mereka untuk mencabut nyawanya," jawab malaikat maut. Sahabat seiman, begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada seluruh manusia dengan ajal yang sudah mulai dekat. Karena tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Al-Quran, Surah Al-Anbiya, ayat 35. Namun kebanyakan manusia lebih suka pura-pura untuk melupakannya. Manusia mengakui 3 isyarat kematian tersebut, tetapi mereka sering menyalahinya dengan perbuatannya. Manusia mengaku sebagai hamba Allah, tetapi kelakuannya terbalik dengan pengakuannya. Mereka sering berkata Allah lah yang memberi rezeki dan mencukupi kebutuhannya, namun pikiran dan hati mereka terpenjara dengan keduniawian. Mereka mengetahui bahwa kematian itu pasti akan menemuinya, namun lihatlah amal dan ibadah mereka, seolah-olah mereka tidak akan pernah mati dan meninggalkan dunia fana ini. Betapa banyak manusia yang mengaku dirinya adalah hamba Allah, namun perbuatannya tak sesuai dengan pengakuannya. Karena kenyataannya, banyak di antara mereka yang menjadi hamba uang, hamba dunia, hamba jabatan. Mulutnya sering berucap, "Aku adalah hamba Allah," namun tangannya masih saja mengambil hak orang lain, menzalimi dan merugikan orang lain.
atau mungkin senang menerima sesuatu yang tidak seharusnya dia terima. Dengan petunjuk dan rahmat Allah, semoga kita bisa menata kembali kehidupan ke jalan yang lebih baik, jalan yang telah dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga sisa-sisa umur yang ada bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan semakin bertambahnya usia, semoga semakin bertambah pula ketaatan dan kualitas ibadah kita, bukan malah semakin bertambah dosa-dosa kepadanya. Nauzubillah min zalik. Rasulullah SAW bersabda, sungguh bahagia orang-orang yang panjang usianya, lagi baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat seiman, demikianlah tanda-tanda kematian: 100 hari, 40 hari, 7 hari, 3 hari, dan 1 hari sebelum maut. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.